curi start kampanye. Meskipun nanti akan dikatakan, oh tidak, itu belusukan biasa. Tetapi secara politik kita sudah melihat ini adalah start kampanye awal. Dan dia melakukan itu di luar jadwal yang sudah ada. Artinya melanggar undang-undang? Secara undang-undang kan tidak ada yang melarang saat ini kalau dibungkus dengan kalimat-kalimat lain. Belusukan, ketemu rakyat. Berarti nggak salah dong? Tidak salah secara aturan, tetapi secara etika politik itu menyimpang dan tidak baik. Bang Ferdinand barusan tidak merasa terancam PDIP. Tapi merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Terusik secara nilai kebangsaan. Oke, artinya memang masih mengakui bahwa pesona Pak Jokowi tetaplah kuat di publik sehingga muncul statement itu. Kalau kita sebut kuat, saya tidak bersepakat. Tapi kalau disebut Jokowi masih punya pesona di masyarakat bawah, itu betul. Kenapa? Karena selama ini banyak masyarakat di bawah itu yang merasa tertolong, terbantu oleh bansos-bansos yang diberikan oleh Jokowi ketika turun ke bawah. Bayangkan di bawah itu banyak masyarakat miskin yang merasa sangat tertolong ketika dapat sebungkus bansos itu, ada beras, ada mie, ada segala macam. Pemimpin atau rakyat biasa? Tadi kata Mas sudah rakyat biasa, tapi barusan ngomong katanya pemimpin. Gimana nih Mas? Jadi begini, kedekatan emosional dengan rakyat itu lebih kuat dari jabatan sekalipun. Oke. Itulah, jadi yang namanya pemimpin kami, kalau Bung Ferdinand nggak setuju silakan, tapi kami melabeli Pak Jokowi itu sebagai pemimpin rakyat karena banyak sekali rakyat yang mencintai dia. Gitu loh. Jadi rate kemenangan Pak Jokowi ini 100% loh. Itu membuktikan bahwa Pak Jokowi itu memang cintai rakyat. Ya, itu yang pertama. Kemudian saya kutip Burhanuddin Indikator, ya. Sebelum beliau lengser 90% masih kesukaan publik sama dia, kesukaan masyarakat. Bulan lalu masih 72%. Itu fakta. Gitu loh. Memang beliau dicintai rakyat, disukai rakyat. Oke, beliau itu sebagai insan politik. Panas. Jokowi diserang balik oleh anak buahnya sendiri. Ferdinand dari PDIP bilang, Jokowi curi start kampanye. Syahwat politiknya tak pernah padam. Etika diinjak-injak. Tapi Projo yang dulu setia sekarang malah membantah. Rakyat rindu Jokowi. Approval rating 72%. Turun gunung itu hak bukan dosa. Lucunya yang dulu satu tim sekarang ribut di depan umum. Yang dulu saling bela sekarang saling serang. Pertanyaannya, antara curi start dan dirindukan rakyat, mana yang lebih masuk akal? Atau jangan-jangan dua-duanya benar? Rakyat biasa, meski sebagai sosok yang pernah misalnya sebagai mantan presiden, ada protokoler dan seterusnya, adalah sesuatu yang melekat. Itu kan ada hak istimewa yang memang dimiliki oleh mantan-mantan pejabat di negeri ini. Tapi bagi saya satu hal, kalau Pak Jokowi misalnya betul mulai bulan depan keliling ke Indonesia, bagi saya yang paling semangat untuk menghadang dan melawan adalah Bang Ferdinand dan kawan-kawan. Semakin semangat ingin mengalahkan Pak Jokowi, bahwa kawan-kawan PDIP, Bang Ferdinand ingin tunjukkan bahwa Pak Jokowi kalau tidak bersama dengan PDIP tak ada apa-apanya tuh gitu, baik mendukung partai ataupun calon, gampang nanti dikalahkan di 2029. Nanti kita tinggal tunggu apakah jagoan Pak Jokowi yang di-endorse secara politik entah partai ataupun calon betul-betul tidak sekuat dulu. PDIP dikeroyok oleh pengamat sendiri. Adi Prayitno yang dikenal sebagai peneliti politik tiba-tiba melempar pernyataan yang bikin geleng-geleng kepala. PDIP paling frontal lawan Jokowi. Katanya, mereka ingin buktikan Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Lucu kan? Dulu Jokowi adalah kader terbaik PDIP. Kini justru diburu oleh partainya sendiri. Dan yang paling semangat memburu? Ferdinand Hutaha NCS. Ironisnya, yang dulu dipuja sekarang dihujat. Yang dulu dibela sekarang dilawan. Apakah ini balas dendam politik? Atau sekedar panggung untuk show of force menuju 2029? Secara statistik. Kalau itu kan beberapa tahun yang lalu, kalau per hari ini mungkin bisa berkurang. Mengingat ya tentu mataharinya adalah di Pak Prabowo dan eksistensi Pak Jokowi, belusukan Pak Jokowi kurang lebih sekitar setahun setengah, 2 tahun belakangan ini kan. Adi Prayitno tak main-main.
Dalam hitungan detik, ia menobatkan Jokowi sebagai milik PSI sepenuhnya. Dari ujung rambut sampai kaki, Pak Jokowi adalah PSI. Artinya apa? Selama ini Jokowi disebut netral, bapak bangsa, milik semua orang. Tapi kata Adi, itu omong kosong. Jokowi sudah sepenuhnya menjadi properti politik satu partai, PSI. Konsekuensinya, jika Jokowi sama dengan PSI, maka setiap langkah politik Jokowi adalah langkah PSI. Termasuk turun gunung, termasuk belusukan, termasuk mungkin mendukung Gibran di 2029. Sindiran buat PDIP. Dulu Jokowi kader terbaik kalian. Sekarang dari ujung rambut sampai kaki milik partai lain. Nikmati ya.